Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Dr. Agus Pujianto selaku Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Yang terhormat Dr. Esti Ningtyas, spesialis penyakit paru selaku pembimbing. Yang terhormat Dr. Taufik selaku ketua tim kardiopulmo dan stroke di RSI Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang efusi pleura. Anatomi pleura. Pleura merupakan atau terdiri dari dua lapisan jaringan tipis, yaitu pleura visceral sebelah dalam yang membungkus jaringan paru dan pleura parietal sebelah luar yang melapisi bagian dalam dinding dada. Rongga pleura dibentuk dari lapisan pleura parietalis dan pleura visceralis. Rongga ini bukanlah rongga sejati, melainkan suatu rongga potensial yang terletak di antara paru dan dinding dada. Jebol rongga pleura antara kedua lapisan pleura berkisar 10-20 mikron. Dalam keadaan normal, rongga pleura mengandung sedikit cairan berupa lapisan tipis antara kedua lapisan permukaan pleura, di mana lapisan tipis tersebut mengandung cairan yang rendah protein dan fungsi sebagai pelicin sehingga waktu bernafas paru dapat bergerak lincah dan leluasa dari dinding dada. Ini gambar anatominya. Ini adalah dinding dada. Ini rongga pleura. Ini adalah dinding tipis itu pleura parietalis yang membungkus pleura. Dan ini adalah dinding tipis yang berada di dalam atau pleura visceralis. Dan ini yang merupakan yang berbentuk serabut adalah parenkim paru. Ini adalah saluran pernafasannya. Efusi pleura. Definisinya adalah akumulasi jumlah cairan pleura di rongga pleura. Cairan ini dapat terjadi jika terdapat peningkatan tekanan hidrostatik kapiler darah seperti gagal jantung atau jika terjadi penurunan tekanan osmotik cairan darah seperti hipoalbuminemia. Juga dapat terjadi jika tekanan di dalam rongga pleura bertambah negatif atau turun seperti pada atelektasis atau kolap paru. Penumpukan cairan yang berlebihan di dalam rongga pleura berupa transudat dan eksudat. Ini juga definisi atau pengertian dari efusi pleura. Efusi pleura sendiri bukanlah suatu diagnosis, melainkan suatu tanda kelainan penyakit. Jadi efusi pleura ini adalah bukan diagnosa, tapi terjadi karena suatu penyakit yang menyebabkan penumpukan cairan di rongga pleura. Efusi pleura banyak ditemukan pada penyakit paru dan pleura tadi dapat juga dijumpai di luar paru seperti sindrom nefrotik, gagal jantung kongestif, sirosis hati dengan asites. Ini adalah gambar paru-paru di mana ini terjadi infeksi. Ini adalah lesi tuberkulosis
di mana terjadi infiltrasi atau peradangan mengakibatkan infiltrasi di dinding-dindingnya yang mengakibatkan efusi pleura. Ini yang berwarna coklat. Ini adalah cairan efusi pleura yang akibat dari infeksi tuberkulosis. Patofisiologi efusi pleura. Efusi pleura dapat terjadi karena adanya penumpukan cairan pleura di dalam rongga pleura akibat transudasi atau eksudasi yang berlebihan dari lapisan pleura. Efusi pleura juga terjadi karena pembentukan cairan yang berlebih dibanding dengan penyerapannya atau absorpsinya. Efusi pleura juga terjadi karena cairan pleura ini terus menumpuk sampai tercapai suatu keseimbangan yang baru. Secara umum, efusi pleura dibagi menjadi dua jenis, yaitu efusi pleura transudat dan efusi pleura eksudat. Efusi pleura transudat terbentuk bila ada peninggian tekanan kapiler sirkulasi sistemik atau penurunan onkotik plasma. Transudat sendiri sering terbentuk bilateral. Efusi pleura transudat dijumpai pada kelainan ekstrapulmonal seperti gagal jantung, sindrom nefrotik, atau sirosis hepatis. Sedangkan efusi pleura eksudat terbentuk karena bertambahnya permeabilitas lapisan pleura terhadap protein dan juga disebabkan oleh pengurangan aliran getah bening dari rongga pleura. Umumnya bersifat unilateral. Biasanya terdapat pada penyakit pneumonia, TB, ataupun keganasan. Gambaran klinis. Penderita akan merasakan nyeri dada pleuritik, dyspnea atau sesak nafas, batuk kering non-produktif, dan pada pemeriksaan fisik akan ditemukan taktil fremitus menurun, perkusi redup, dan suara nafas yang melemah sampai menghilang. Dan akan terdengar gesekan pleura di akhir inspirasi. Gambaran radiologi atau pemeriksaan penunjang, yaitu dapat dilakukan dengan fototorak PA yang dapat mendeteksi cairan sebanyak 200 ml atau fototorak lateral yang dapat mendeteksi cairan sebanyak 50 ml. Bisa juga dilakukan dengan foto lateral dekubitus yang bersifat sensitif untuk membedakan penebalan pleura dan cairan minimal sebanyak 5 ml. Ini adalah fototorak AP di mana parus sebelah kanan nampak putih semua dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Ini menandakan adanya penumpukan cairan. Diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis pasti dapat dilakukan dengan mengambil cairan dari rongga pleura dengan cara fungsi pleura atau torakosintesis atau pleural tapping. Fungsi pleura dengan menusukkan jarum fungsi atau aboket di antara dua iga. Jika pengeluaran cairan untuk waktu atau jangka waktu lama dengan menggunakan WSD atau water seal drainase. Cairan yang terdapat di dalam rongga pleura secara umum disebut efusi pleura. Dilihat dari bermacam jenis cairannya, yaitu jika cairan pleura berupa nanah disebut empiema, jika cairan pleura berupa darah disebut hemotorak atau hematotoraks, dan jika cairan efusi pleura berbentuk susu disebut kilotoraks.
Efusi pleura tuberkulosis atau yang disebabkan karena adanya infeksi tuberkulosis akan sering dijumpai adanya eksudat. Ini terjadi karena perkontinuitan penyebaran limfogen, penyebaran hematogen, dan reaksi hipersensitif. Pada pemeriksaan BCA positif kurang atau sama dengan 20% dan dilakukan biopsi pleura, lesi TB di paru. Penderita umumnya dengan usia 15 sampai 35 tahun atau orang muda yang produktif. Klinisnya seperti pada penderita tuberkulosis yang mengalami malaise, berat badan menurun, nafsu makan menurun, keringat malam, dan mengalami 4L, lemah, letih, lesu, dan lunglai. Penata laksanaan efusi pleura tuberkulosis, yaitu dengan pemeriksaan cairan untuk diagnosis, drainase bila penderita merasa sesak, pemberian obat anti-tuberkulosis, dan pemberian kortikosteroid yang bertujuan untuk mencegah perlekatan dan mempercepat absorpsi cairan. Komplikasi pada efusi pleura yaitu dapat terjadi fibrotorak, yaitu efusi pleura yang berupa eksudat yang tidak ditangani dengan drainase yang baik, akan terjadi pelekatan fibrosa antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Juga bisa terjadi atelektasis, yaitu adalah pengembangan paru yang tidak sempurna yang disebabkan oleh penekanan akibat efusi pleura. Bisa terjadi fibrosa paru, yang merupakan keadaan patologis di mana terdapat jaringan ikat paru dalam jumlah yang berlebihan. Komplikasi keempat dapat terjadi kolap paru atau atelektasis, yang merupakan tekanan yang diakibatkan oleh tekanan ekstrinsik pada sebagian atau semua bagian paru yang mendorong udara keluar dan mengakibatkan kolap paru. Penata laksanaan efusi pleura. Efusi transudatif. Fokus pada penyebab sistemiknya, seperti terjadi akibat dari gagal jantung kongestif, yaitu dengan memberikan obat-obat gagal jantung kongestif. Efusi eksudatif tergantung dari jenisnya, semisal karena infeksi TB paru dengan pemberian obat TB paru seperti yang dijelaskan tadi di atas. Dan juga bisa dipertimbangkan tindakan torakostomi bila adanya emphysema, pH kurang dari 7,2, adanya hemotorak, komplikasi efusi parapneumonik, dan efusi akibat malignansi atau keganasan. Algoritma efusi. Cairan pleura jika memenuhi satu atau lebih dari kriteria ini antara lain protein cairan atau serum lebih dari 0,5, LDH cairan atau serum lebih 0,6, LDH cairan lebih 2/3 batas atas LDH serum. Jika tidak terdapat kriteria tersebut, efusi pleura yang transudat. Penata laksanaannya dengan penanganan atau pemberian obat gagal jantung kongestif, sirosis, atau nefrotik.
Jika terdapat kriteria ini, kemungkinan eksudat. Jika penderita mengalami gagal jantung kongestif atau sirosis, perhatikan untuk selisih protein serum cairan. Apakah lebih 3,1 atau tidak? Jika lebih 3,1, efusi pleura transudat. Kita ke penata laksanaan gagal jantung kongestif, sirosis atau nefrosis, atau penyakit sistemik. Jika tidak ada selisih protein serum cairan lebih 3,1, efusi pleura eksudat. Atau jika penderita tidak gagal jantung kongestif atau sirosis. Ini efusi pleura eksudat. Maka perlu dilakukan pemeriksaan lain. Antaranya jumlah sel darah hitung jenis, glukosa cairan, petanda tuberkulosis, atau sitologi. Jika belum ada diagnosis, perlu dipertimbangkan pemeriksaan tambahan seperti CT scan atau USG untuk menegakkan diagnosis. Ini adalah tempat pemasangan WSD. Ini pada pneumotorak, yaitu antara tulang iga 2 dan 3 atau 4 dan 5 di mid clavicula. Atau di antara iga ke-5 dan 6 untuk hematotorak. Tulang iga 5 atau antara 5 dan 6 di mid axillary. Ini tindakan WSD. WSD adalah suatu sistem drainase yang menggunakan water seal untuk mengalirkan udara atau cairan dari kahum pleura atau rongga pleura. Ini seal-nya. Dan ini adalah ventilasi udaranya. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.